adat istiadat barat. Sekarang ini kalau kita tegur masalah ini, orang bilang wah kolot, wah ini kejam, fuqaha mau memimpin negara itu. Buya buka. Saya baca Tempo ini hari. Sungguh isinya ya, saya kira mestinya suara itu ya kalau tidak dari Zionis Yahudi Internasional ya PKI. Sebab dia itu sinis sekali melihat Islam, mendengar Islam itu sinis. Dia lupa bahwa barat yang dia kiblati atau timurnya dia ambil syariatnya itu syariat komunis Lenin, itu kejamnya tidak bisa disifat itu. Dia bicara tentang bagaimana itu Khomeini ngelabrak orang membunuh. Lah saudara tidak tahu apa yang dilakukan oleh yang dibunuh. Kenapa saudara kesusu? Ini CIA membunuh orang yang tidak salah. Kok saudara tidak bicara? CIA itu tiap menit membunuh orang. Sampai pimpinannya sambat. Kok tidak ada orang bicara? Yahudi melabrak orang Arab sekali malam, satu malam 18.000 dibunuh sama Yahudi di Deir Yassin. Kenapa dia diam? Kok tidak bilang kejam? Waktu Khomeini menjalankan hukum bunuh terhadap yang membunuh, dia ribut, bangun, duduk. Kalau saudara baca Tempo, saudara akan mengatakan wah tidak waras wong ini, hatinya penyakit ini, ada penyakit hatinya. Emma hati orang Nasrani, wa emma hati orang Majusi, wa emma hati orang yang dicekoi oleh peradaban barat. Ya sudah terang. Orang kalau sudah biasa duduk dengan peradaban barat ya merasa jingkat kalau ada orang bicara Islam. Saudara tahu itu Rufaidi ini yang bakal diadili ini pernah traktornya manusia demonstrasi di traktor dengan tank. Itu jenderal-jenderal Safak itu membasmi satu malam ribuan orang ya seperti yang di Deir Yassin ini atas usaha dan perintah kaum Yahudi di Irak. Apa ini minta disuruh naik banding turun banding? Lah kok cik suenya? Ini rakyat menunggu. Saya punya anak 2 mati di situ kata orang. Saya punya istri mati tergilas oleh tank-tank raksasa dijalankan seperti dia traktor sawah tok kayak. Kata ini orang kok biadab. Biadab mana? Yang mana yang adab kalau ini saudara bilang biadab? Orang bunuh dibunuh. Lah kok saudara ikut jingkrak-jingkrak lah ini di sini nih. Cekok-cekokannya orang-orang barat. Cekok-cekokannya CIA dan Yahudi. Di sini letaknya. Jadi kita ini seakan-akan hidup kita ini yang beradab. Beradab itu kalau udah perampok masukkan penjara menurut hukumnya barat, lalu biar dia ketemu sama beberapa orang perampok lagi yang lebih lihai, keluar merampok, masuk lagi, merampok lagi, masuk lagi sampai hari kiamat, itu yang betul. Kenapa kita mesti kritik hukum Allah pakai dia bilang tangan yang masih menetes darahnya dibawa kata-kata sastra seperti iya yao gitu kata orang. Ini orang perlunya diajak betul-betul duduk diskusi. Dan mudah-mudahan saya ada waktu menulis di Tempo, saya akan bilang saya fuqaha, mari kita duduk diskusi. Mestinya begitu supaya dia tahu bahwa ini orang kok omplong, nggak tahu apa-apa, tahu cuma taklid buta tok saja. Jadi dalam hal-hal begini kita mesti indahkan hukum Allah. Perempuan pakai kudung ribut dunia, kenapa perempuan disuruh pakai kudung? Ikut demonstrasi Iran, itu yang maaf jalan yang sudah gegernya terbuka, tangannya terbuka, itu kepingin terus begitu. Ini orang perlu dikasih aturan, kamu harus begini. Itu bukan satu peradaban. Tapi kalau sudah orang biasa di jamban, maaf dia sudah tidak berasa bau basi. Sudah lama misalnya duduk di jamban 1-2 hari, sudah dia tidak berasa bau basi sudah. Tapi orang yang baru meliwat di situ sudah tidak kuat. Orang yang sudah hidup di jumblengnya barat sudah tidak bisa bau minyak wangi, dia sudah tidak. Dan bagaimana mungkin keluar darah hidungnya kalau dikasih minyak wangi. Maaf saudara-saudara, ini satu contoh. Kebetulan baru saja hangatnya tadi saya baca. Mudah-mudahan kata-kata saya tadi ini tidak karena marah, karena saya mendengar begitu itu kecewa saya. Itu dibaca oleh warga negara kita segini banyak. Sebelum ditapis, apakah hukumnya yang dikritik, apakah Khomeininya dan orang-orang fuqaha pakai buya ahli fikih. Kalau sudah memimpin negara ya gitu. Jadi kita orang ahli fikih ini tidak bisa memimpin negara. Kalau tidak sekolah di Amerika tidak bisa memimpin negara. Nah, ini kan bebek pada politik Yahudi, ini sudah jelas. Siapa menurut gitu itu? Ya, jadi jelas saudara-saudara yang dimaksud ini adalah manusia yang mau dirinya hidup bertengah-tengah wanita saja
itu akalnya akan rusak dan hatinya tidak bisa termasuk hikmah dan akan banyak ketinggalan fadhail. Betul ini kata Lataiful Minan. Saya setuju. Bukan berarti seluruh cara duduk dengan wanita tidak boleh. Seorang duduk dengan istri dan anak-anak perempuannya, seorang duduk dengan kakak dan sanak saudaranya yang mahram, ini marah sunnah. Tidak fatatul fadhail, dia akan dapat fadhail. Kalau dia duduk mengajar perempuan dalam keadaan-keadaan tertentu di mana tidak ada orang perempuan bisa mengajar, dia terpaksa mengajar dengan syarat-syarat yang dibawa oleh ahli fikih, hikmah, kudung dan lain-lainnya. Ini tidak apa-apa, tidak termasuk. Ini yang dimaksud duduk-duduk, jalasa, man aktsara min mujalasatin nisa. Jadi bukan istri, bukan sanak, bukan kadang, duduk-duduk, tanas-tanas, ini lama-lama membawa akibat sebagaimana yang saudara baca di sini. Jelas ya? Juga Yahudi mengatakan ini perkosaan, Nasrani mengatakan ini perkosaan, minta supaya kita hidup seperti mereka. Tiap lelaki tidak boleh kawin lebih dari satu, tapi gundik 200. Ini katanya dia tidak perkosaan. Kaum hipis juga sekarang dia mau candu. Misalnya dia mau hipis, dia mau madat, dia mau heroin. Anak-anak muda mau suntik candu. Kalau dilarang, jangan. Apa ini perkosaan ini? Jangan memperkosa saya, biar saya isep candu. Bagaimana jawab kita? Yang di sini kita malah nolak. Kenapa kita nolak di sini? Kenapa kita tidak bebaskan sekali? Kenapa kita tidak anggap anak muda yang mau zina, kita bilang iya sudah betul, tidak boleh kita perkosa saudara, silahkan saja. Kalau begitu sudah tidak ada beradab, tidak ada adab. Jadi orang yang kita kira beradab sebenarnya belum punya sedikit pun adab, yaitu Barat. Barat ini tidak ada adab, belum beradab. Peradabannya hanya pada alat-alat yang modern. Dia bikin kulkas, dia bikin tape recorder. Ya ini yang dimana orang kalau tidak punya ini ya ada apa-apa yang masih urip. Betul saudara? Kalau saudara tidak ada tape recorder, bisa hidup apa tidak hidup? Kalau saudara tidak punya kulkas, apa saudara mati? Tidak ada kapal terbang, apa saudara mati? Tidak. Tidak ada Mercy, apa saudara mati? Tidak. Semua peradaban Barat itu model ini. Jadi tidak ada harganya sebetulnya. Harganya sedikit, yaitu membantu mempercepat perjalanan orang, mempercepat. Tapi jalan orang jalan. Sejak 800 tahun dulu belum ada mobil, orang jalan. Ya dengan kereta kuda, ya dengan apa? Ya tutup. Imam Malik itu belajar ke Madinah, Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dari Mesir ke Madinah, jalan. Unta, ya tutup, ya belajar. Tetapi peradaban seperti ini bahayanya di bidang akhlak, di bidang agama, di bidang moral. Ini tekor jadinya. Apa artinya Mercy kalau dipakai untuk menculik orang? Lebih cepat. Apa artinya pistol Colt itu kalau dipakai untuk nembak orang di tengah jalan? Di Amerika waktu membuat Mauser itu senapang yang pakai keker, itu diempakno pertama-tama di kepalanya Presiden Kennedy. Sana ngarang keker dikenakan dasnya Presiden sendiri. Mati Kennedy ditembak oleh keker itu. Ini peradaban apa ini? Lebih baik orang hidup dan tolong kalau gitu. Sama-sama orang mau paten-patenan dengan alat modern. Lah ini sekarang sedang disiapkan alat-alat untuk membunuh seluruh umat manusia. Ini peradaban. Di bidang persenjataan ngenes sekali orang yang dengar. Di bidang akhlak ya gitu itu. Mereka tidak mau dilarang, minta bekerja satu kali. Mana ada manusia beradab tidak ada totoannya itu. Tidak mau ditoto itu. Lah sedang yang paling banyak menoto, yang paling pantas menoto adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti jingkrak-jingkrak? Kenapa kita mesti marah? Kenapa kita mesti merasa ini memperkosa? Ini tandanya kita tidak punya smak, tidak punya zauq, tidak tahu diri. Jadi kita minta dibebaskan saja. Lama-lama nanti istrinya orang jalan, kita tarik daripada tangan suaminya, dibawa oleh orang lain, dibilang sudah bebaskan. Kenapa? Ini orang mau, kenapa kamu perkosa keinginannya untuk tidak boleh begitu? Wah berat, lama-lama ajangnya orang diseret daripada kaki tangannya. Nanti dulu, saya mau makan dulu. Lantas kalau kita bilang jangan, dia bilang jangan perkosa, saya punya keinginan. Ini nanti akhirnya hukum rimbaisme. Dan rimbaisme ini sekarang sudah berjalan di negeri-negeri komunis.
di negeri-negeri biadab seperti di Eropa dan Amerika yang kita ikuti dengan patuh. Tidak ada hukum kecuali dari mereka, tidak ada orang pintar dari mereka, tidak ada orang bisa bernegara kecuali mereka. Artinya ini cara tersilat, kalau kamu mau memimpin negara harus di bawah telapak kakinya orang-orang kulit putih dan bermata biru ini. Baru kami akui kamu bisa. Belajar dari kami. Untuk kami cekoi kamu dengan edul, helah, demedelen. Segala cara boleh asal kamu berkuasa. Ini nanti hasil pelajarannya. Kalau Nabi Muhammad SAW, kita punya sambutan ya seperti tadi di Tempo ini. Nah ini perlu ada kebebasan orang menyiarkan agama di Indonesia dan di mana-mana ini. Nanti ulama bisa memberi penjelasan betul. Apa sebenarnya latar belakang dari pemotongan tangan pencuri? Apa latar belakang daripada pembunuhan si pembunuh? Sebab kata firman Allah, walakum fil qisasi haya. Sungguh kalau saudara baca Tempo, saudara kaget. Mana yang dikritik ini? Katanya seluruh syariat Islam di bidang pidananya apa perdatanya? Tidak disebut. Menyebabkan orang kabur. Dan ini memang kaki tangan CIA dan subversi Barat. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada banyak membaca dan mengerti Islam sedalam-dalamnya. Karena itu saya ulangi lagi pesanan saya kepada diri saya dan saudara-saudara, jangan ada orang yang tidak tahu agamanya ya. Tolong mulai malam ini saudara harus betul-betul menjadi ulama. Semua ini harus menjadi mengerti betul agama. Terserah pada apa gelar yang saudara dapat, ulama apa ustadz apa-apa, tapi saudara harus menjadi orang mengerti. Jangan sampai dibujuk ya orang. Jangan sampai liwat ini kata-kata begini. Nanti saudara terima itu dengan apa? Dengan perasaan lega. Bahwa dunia tidak boleh dihukum oleh Allah. Harus dihukum oleh Barat. Oleh manusia, dan manusia itu harus Barat, sebab yang kuat Barat. Kalau sudah Allah kita singkirkan, tinggal manusia yang hukum. Yang hukum siapa sekarang? Apa saudara bisa jadi memimpin dunia? Tidak bisa saudara, mesti yang kuat. Ini hukum manusia tidak pakai Tuhan adalah yang kuat, yang berkuasa. Lantas kita semuanya kembali ke Barat. Sudah jelas saudara-saudara? Ada pertanyaan lagi? Ya Rabbana darabna bi annana darabna asrafna ala ladha ashrafna tum alaina tauba tasir li kulli arba wasturna. اغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب الأسماء فوزا وجودا منا هات اكتساب منا للمصطفى رسولي الله كل سوري صلى وسلم ربي عليه التحدي وآله وصحبه على نفس صحبي والحمد لله بالمجد والتنام الحمد لله بالمجد والتنام.